Halo, apa kabar kamu hari ini? Sehat ya? Perasaan aman kan ya? Ya semoga baik-baik saja. Ini saya mau malam ini aku tadi tuh kepikiran flashback ke masa lalu. Kebetulan habis lihat berita tentang LGBT dan saya tuh flashback, ingat suatu kejadian, ingat suatu fenomena, ingat suatu percakapan dengan seorang LGBT, lebih tepatnya seorang gay. Waktu aku masih kuliah. Waktu masih kuliah dan jadi apa ya? Kalau di ospek itu, di jurusan itu kan ada kayak pembimbing kelompok gitu ya, semacam itulah. Nggak tahu ya sebutannya, tiap kampus kan beda-beda kadang. Kalau di saya dulu LO. Nah itu saya tuh dapat jadi pembimbing mahasiswa baru. Ada satu kejadian menarik yang membuat saya tuh kayak loh kok gitu ya gitu. Ini soal gay LGBT. Kebetulan saya kuliahnya kan dulu psikologi. Nah ada suatu ketika suatu perkumpulan itu tuh ya, perkumpulan maba itu satu kelompok tuh sama saya tuh bicara soal ini psikologi ya. Kalau misalkan ada teman-teman kamu di antara kamu yang menyimpang, misalkan dia lesbi, dia gay, dia apa ya? Dia punya gangguan ini, gangguan itu, disabilitas dan semacamnya. Kita itu disarankan nggak langsung ngejudge, nggak langsung ngejauhin gitu. Nah, aku tuh ngasih petuah gitulah, ala-ala kakak tingkat gitu kan. Nah, ya ngasih tahu gitu, kita tuh sebagai mahasiswa psikologi tuh harus berusaha memahami mereka, berusaha merangkul mereka biar mereka tuh merasa nggak sendiri, biar mereka tuh merasa secure, bukan malah insecure gitu. Nah setelah itu selesai, ternyata beberapa hari kemudian itu ada yang ngedeketin ke saya, satu anak dari kelompok saya itu ada yang ngedeketin. Dia bilang, "Kak, aku mau ngobrol boleh nggak?" gitu. Dia laki-laki. Dan akhirnya singkat cerita kita menjauh ke tempat yang agak sepi ya, bukan sepi sih, maksudnya jauh dari kerumunan gitu loh. Kalau sepi bahaya loh ya. Nah dia tuh, "Kak, sebenarnya," terus dia tuh bilang, "Kak, sebenarnya aku ini Kak, gay." Loh, aku tuh sebenarnya kaget loh. Waduh, dalam hati, waduh gawat ini. Tapi aku berusaha demi menjadi kakak tingkat yang tidak memakan omongannya sendiri. Akhirnya, "Oh iya tah, hanya gitu, cuma gitu," jawab. "Iya Kak, makanya aku tuh dengar omongan kakak kemarin tuh ya, jadi kayak aku sebenarnya masuk psikologi tuh karena itu. Aku tuh pengen tahu aku ini kenapa gitu." "Ya kenapa ya, gay aja gitu loh." Terus akhirnya dia tuh cerita, "Aku ini Kak, gay, aku tuh suka sama cowok. Aku suka sama cowok, tapi aku nggak mau jadi gay Kak sebenarnya. Nggak tahu kenapa aku dari kecil tuh udah suka sama cowok gitu." Nah sebagai informasi ya, kalau di gay itu ada istilah top sama bottom. Kalau top itu bagian ibaratnya top itu dia tuh adalah pihak laki-laki, sedangkan bottom itu kayak pihak perempuannya gitu loh. Top apa bottom gitu. Misalkan dalam hubungan itu, misalkan gay pacaran ya. Nah ini ada yang top, ada yang bottom. Nah yang top ini sebagai laki-laki, yang bottom ini sebagai perempuan gitu. Nah yang ketemu saya ini sebagai bottom. Jadi kayak sebagai perempuannya memang nggak banci sih, cuma dari gelagatnya itu kayak lemah gemulai. Tapi itu normal lah, biasa.
Nah dia tuh cerita, kak aku ini nggak mau loh jadi gini. Aku tahu ini tuh dosa besar. Gay itu dosa besar, dilaknat gitu sama agama, sama Allah, dilaknat. Aku tuh nggak mau, aku tuh sholat, aku tuh ibadah, tapi aku tuh nggak mau kak. Aku tuh doa biar aku nih nggak jadi gay. Tapi gimana kak aku nih kak gitu. Aku tuh nggak bisa terkurung dalam perasaan kayak gini gitu loh. Di samping dia tuh ngerasa dosa, dia tuh juga berpikir loh, aku gay ini loh nggak minta gitu loh. Aku tuh gay itu sudah dari sono. Malah dia tuh sampai bilang gini, aku tuh dijadikan gay sama Tuhan, sama Allah gitu loh kak. Aku dalam hati, waduh, iya benar juga ya. Mungkin selama ini ada seorang gay itu yang sebenarnya tuh dia tuh nggak mau kalau dia gay gitu loh. Makanya pas dalam kasus-kasus di kuliah itu ya, ada banyak gay itu yang kayak dia tuh tetap menikah sama perempuan, punya istri, punya anak, tapi dia tuh juga punya hubungan gitu loh sama laki-laki gitu loh. Jadi istrinya nih nggak curiga, oh itu temennya, misalkan ke hotel nginep bareng, itu ya istrinya kan nggak curiga gitu. Itu dikiranya lagi ada urusan kerja gitu. Aduh susah ini kasusnya saya waktu itu. Aduh iya bener juga ya. Kadang tuh orang gay tuh, orang yang LGBT yang punya penyimpangan gitu tuh, dia tuh nggak mau jadi kayak gitu. Cuma sebesar apapun dia melawan, kalau memang pada dasarnya dia tuh dari sononya gitu, ya akhirnya kayak gitu. Hingga ada dua pilihan, dia mau memendam itu, ya kayak tadi itu. Dan yang kedua, aktualisasi diri. Dia ngaku aja, saya nih gay, punya pacar laki. Nah kebetulan yang curhat ke saya itu, yaitu awalnya ya kayak gitu, tapi lama-lama punya pacar juga lain fakultas. Aduh, dipublis juga, terang-terangan mereka terbuka. Ya gimana ya, ini dilema antara ingin menyalahkan juga kayak kasihan gitu. Ada orang-orang tuh yang memang dari lahir misalkan. Soalnya gini, kadang tuh ada beberapa penyebab seseorang tuh menjadi gay. Misalkan dia trauma masa kecil, pernah disakiti oleh ayahnya, atau dia pernah melihat ibunya tuh disakiti oleh ayahnya misalkan gitu. Atau sebaliknya, jadi dia tuh kayak udah, misalkan dia disakiti ibunya tuh kayak, aduh motor lagi, maaf ya Allah, kok bisa gitu malam-malam masih trek-trekan. Aduh. Oke lanjut. Misalkan ibunya pernah nyakitin ayahnya, ibunya selingkuh. Nah, trauma masa kecil itu yang membangun alam bawah sadar dia tuh kayak membentuk kepribadian dia tuh menolak perempuan gitu loh. Ternyata tuh perempuan kayak gini. Akhirnya tuh dia menyayangi ayahnya, sayang ke ayahnya, mengasihani ayahnya gitu. Cuma emang itu nggak 100% kasus kayak gitu menyebabkan seorang anak jadi gay. Ada banyak penyebab. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tuh kayak buat yang gay, buat yang lesbi, yang pokoknya yang LGBT, saya tahu ini berat buat kalian, tapi ini dilema buat kalian. Ini sangat menyakitkan. Cuma
kalau bisa struggle, kalian itu kuat. Kalian tuh memang mungkin ditakdirkan untuk itu. Mungkin satu-satunya jalan adalah kalau kalian masih percaya dengan konsep agama, ketuhanan, coba jalani terapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memilih pasangan, cari pasangan, punya anak, punya istri. Dan semoga saja suatu saat kamu berubah gitu. Aku nggak punya kesimpulan apa-apa soal pembahasan ini. Saya tuh cuma curhat aja gitu loh. Ternyata kayak gini seorang LGBT itu. Ya mungkin yang mereka yang memilih eksis, mengaktualisasikan dirinya itu mereka mungkin mereka yang udah capek gitu ya, capek dihujat, capek dijudge, capek dihakimi gitu. Jadi mereka milih buat eksis aja sekalian gitu loh. Ya makanya dari orang-orang kayak saya, kayak kita ini yang normal dalam tanda kutip, yang normal itu sebisa mungkin tuh kayak support gitu. Menolak LGBT iya, tapi caranya gitu loh. Jangan yang terlalu kasar-kasar banget gitu ya, kecuali mereka terlalu ya enggak apa-apa sih, itu pilihan kesekian gitu. Ya itu awalnya kan kayak gitu, bicara dari hati ke hati. Cuma waktu itu memang saya tuh kurang ahli, jadi dia menyimpang juga. Akhirnya punya pacar cowok, sampai bikin status, aduh pelukan, ciuman, aduh. Ya begitulah. Ya semoga ini bisa membuka pandangan teman-teman soal LGBT, perasaan orang-orang LGBT, dan bisa membuat kita tuh lebih bijak lagi menghadapi teman-teman kita yang misalkan ada yang kayak gitu. Ya udah, jam 1 dini hari di Studio Alam, jalan raya banyak motor trek-trekan. Terima kasih, saya Namhar. Selamat malam.